Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Anggi Anjani dengan MPM A1G 022054. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan melanjutkan pembuatan tugas video presentasi mata kuliah Pengelolaan Pendidikan yang diampu oleh Bapak Dr. Muhammad Kristiawan MPD. Baiklah, pada pertemuan kali ini saya akan membahas tentang bab 10, yaitu manajemen pembiayaan sarana dan prasarana. Oke, yang pertama ada pembiayaan. Satu, konsep pembiayaan pendidikan. Menurut Hamdani, pembiayaan pendidikan adalah sebuah kompleksitas yang di dalamnya akan terdapat saling keterkaitan pada setiap komponen yang memiliki rentang yang bersifat makro atau satuan pendidikan hingga yang mikro atau nasional. Nah, kemudian ada menurut Mulyasa, pembiayaan pendidikan adalah pengelolaan atau segala proses keuangan di sekolah atau madrasah atau lembaga pendidikan guna memaksimalkan pencapaian tujuan kegiatan sekolah. Nah, kesimpulannya, pembiayaan pendidikan adalah upaya mengumpulkan dana untuk membiayai operasional dan pengembangan pendidikan untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia sehingga mampu bekerja sama di lingkup lokal, regional, nasional, maupun internasional. Kemudian ada faktor yang mempengaruhi pembiayaan pendidikan menurut Bastian, di antaranya sebagai berikut. A. Kenaikan harga. B. Perubahan relatif dalam gaji pengajar. Kemudian C. Perubahan dalam populasi dan kenaikannya presentasi peserta didik di sekolah negeri. Kemudian yang D. Meningkatnya standar pendidikan. Kemudian yang E, meningkatnya usia anak yang meninggalkan sekolah. Kemudian yang F, meningkatkan tuntunan terhadap pendidikan lebih tinggi. Oke, kemudian yang kedua, landasan hukum pembiayaan pendidikan. Nah, Bahrudin menyebutkan bahwa landasan hukum pembiayaan pendidikan terdiri atas A. Dasar yuridis atau Pancasila, Undang-Undang 1945, Peraturan Perundang-undangan. Kemudian yang ke B, dasar filosofis, yaitu proses pendidikan tidak dapat berjalan tanpa dukungan biaya yang memadai. Kemudian yang ketiga, sumber keuangan sekolah. Nah, menurut Nanang Fattah, sumber keuangan sekolah antara lain berasal dari pemerintah pusat, Pemda, yayasan, pengusaha, orang tua, siswa, kelompok masyarakat, dan alumni. Oke, yang keempat, kategori biaya pendidikan. Yang pertama itu ada biaya langsung dan tidak langsung. Kemudian yang kedua ada biaya masyarakat dan biaya pribadi. Oke, selanjutnya yang kelima, pendekatan biaya satuan pendidikan. A. Pendekatan makro. Mendasarkan perhitungan pada keseluruhan jumlah pengeluaran pendidikan yang diterima dari berbagai sumber dana, kemudian dibagi jumlah peserta didik. Kemudian yang B ada pendekatan mikro. Nah, mendasarkan perhitungan biaya berdasarkan alokasi pengeluaran per komponen pendidik yang digunakan oleh peserta didik. Satuan biaya pendidikan merupakan biaya rata-rata yang dikeluarkan untuk melaksanakan pendidikan di sekolah madrasah per murid per tahun anggaran. Oke, selanjutnya yang keenam ada fungsi pembiayaan pendidikan. Nah, menurut Baharudin, fungsi pembiayaan pendidikan yaitu sebagai berikut. A. Memungkinkan penyelenggaraan pendidikan dilakukan secara efisien, dalam artian dana yang diperoleh itu dapat digunakan untuk pencapaian tujuan tertentu yang diinginkan. Kemudian B. Memungkinkan ketercapaian kelangsungan hidup lembaga pendidikan. Kemudian yang C. Dapat mencegah adanya kekeliruan, kebocoran, atau penyimpangan penggunaan dana dari rencana semula. Dan kemudian yang D. Menggambarkan target-target yang akan dicapai sekolah atau madrasah. Oke, yang selanjutnya manajemen sarana dan prasarana. Satu, pengertian sarana dan prasarana. Menurut Darsini, sarana adalah segala sesuatu yang dapat dipakai sebagai alat dalam mencapai makna dan tujuan. Kemudian menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia tahun 2002, sarana adalah segala sesuatu yang bisa berupa syarat atau upaya yang dapat dipakai sebagai alat atau media dalam mencapai maksud dan tujuan. Kesimpulannya, sarana adalah semua fasilitas yang diperlukan dalam proses belajar mengajar, baik yang bergerak maupun yang tidak bergerak, agar pencapaian tujuan pendidikan dan berjalan dengan lancar, teratur, efektif, dan efisien.
Kemudian yang kedua, perencanaan sarana dan prasarana. Menurut Terry dan Rowe, perencanaan adalah menetapkan pekerjaan yang akan dilaksanakan untuk mencapai tujuan yang digariskan. Dwiantara dan Sumarto juga mengemukakan bahwa perencanaan adalah merupakan kegiatan pemikiran, penelitian, perhitungan, dan perumusan tindakan-tindakan yang akan dilakukan di masa yang akan datang. Oke, yang ketiga, tujuan dan manfaat perencanaan sarana dan prasarana. 1. Untuk menghindari terjadinya kesalahan dan kegagalan yang tidak diinginkan. Dan yang kedua, untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi dalam pelaksanaannya. Nah, sedangkan manfaat diadakannya perencanaan sarana dan prasarana yaitu 1. Dapat membantu dalam menentukan tujuan. 2. Meletakkan dasar-dasar dan menentukan langkah-langkah yang akan dilakukan. Kemudian yang ketiga, menghilangkan ketidakpastian. Dan yang keempat, dapat dijadikan sebagai suatu pedoman atau dasar untuk melakukan pengawasan, pengendalian, dan bahkan juga penilaian agar nantinya kegiatan dapat berjalan secara efektif dan efisien. Oke, selanjutnya yang keempat, persyaratan perencanaan sarana dan prasarana. Menurut Mulyasa, persyaratan perencanaan sarana dan prasarana yaitu sebagai berikut. A. Perencanaan pengadaan sarana dan prasarana pendidikan persekolahan harus dipandang sebagai bagian integral dari usaha peningkatan kualitas proses belajar mengajar. Kemudian yang B, perencanaan harus jelas. Kemudian yang C, berdasarkan atas kesepakatan dan keputusan bersama dengan pihak-pihak yang terlibat dalam perencanaan. Kemudian yang D, mengikuti pedoman standar jenis, kuantitas, dan kualitas sesuai dengan skala prioritas. Kemudian yang E, perencanaan pengadaan sesuai dengan plafon anggaran yang disediakan. Dan yang F, mengikuti prosedur yang telah berlaku. Oke, yang kelima, perencanaan pengadaan barang bergerak dan tidak bergerak. A. Barang bergerak. Adapun barang yang bergerak adalah barang yang habis pakai dan barang yang tidak habis pakai. Kemudian yang B, barang yang tidak bergerak seperti tanah dan bangunan. Kemudian yang kelima, pengadaan sarana dan prasarana. Nah, cara-cara pengadaan sarana dan prasarana menurut Bamawi adalah seperti pembelian, pinjaman, penyewaan, pendaur ulangan, penukaran, pembuatan sendiri. Oke, selanjutnya yang ketujuh, inventarisasi sarana dan prasarana. Nah, tujuan inventarisasi sarana dan prasarana menurut Bamawi adalah sebagai berikut. A. Untuk menjaga dan menciptakan tertib administrasi sarana dan prasarana yang dimiliki oleh suatu sekolah. B. Untuk menghemat keuangan sekolah baik dalam pengadaan maupun untuk pemeliharaan dan penghapusan sarana dan prasarana sekolah. Kemudian yang C, sebagai bahan atau pedoman untuk menghitung kekayaan suatu sekolah dalam bentuk materi yang dapat dinilai dengan uang. Dan kemudian yang D, untuk memudahkan pengawasan dan pengendalian sarana dan prasarana yang dimiliki oleh suatu sekolah. Oke, yang kedelapan, pemeliharaan sarana dan prasarana. Nah, pemeliharaan sarana dan prasarana pendidikan menurut Bamawi adalah kegiatan untuk melaksanakan pengurusan dan pengaturan agar semua sarana dan prasarana selalu dalam keadaan baik dan siap untuk digunakan secara berdaya guna dan berhasil guna dalam mencapai tujuan pendidikan. Nah, tujuan pemeliharaan sarana dan prasarana adalah sebagai berikut. A. Untuk mengoptimalkan usia pakai peralatan. B. Untuk menjamin kesiapan operasional peralatan. C. Untuk menjamin ketersediaan peralatan yang diperlukan melalui pengecekan secara rutin dan teratur. Dan yang D. Untuk menjamin keselamatan orang atau siswa yang menggunakan alat tersebut. Baiklah, sekian penjelasan materi tentang bab 10 dari saya. Sampai jumpa lagi di pertemuan bab selanjutnya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.